Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu konsep dasar dalam belajar mengajar. Apa saja yang akan dibahas pada materi pertama ini? Di antaranya belajar, pengajaran, dan pembelajaran. Yang pertama tentang belajar. Apakah definisi belajar itu? Menurut para ahli, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada peserta didik akibat adanya interaksi antara individu dan lingkungannya melalui pengalaman dan latihan. Perubahan tersebut terjadi secara menyeluruh, menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan tingkah laku tersebut bisa berupa perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti. Lalu mengapa manusia perlu belajar? Nah, yang pertama, potensi manusia bersifat laten dan terbuka. Laten dalam hal ini adalah tersimpan atau tersembunyi, sehingga memang perlu belajar sehingga kita menjadi tahu. Kemudian yang kedua, karena pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instinktif atau alamiah sehingga perlu belajar. Sehingga makna belajar dalam hal ini lebih pada individu masing-masing. Proses belajar itu pertama melewati sebuah pengalaman, kemudian belajar sehingga terbentuklah perubahan tingkah laku. Misalnya saja kita ambil contoh apabila seseorang memegang tangkai bunga mawar lalu tertusuk duri pada tangkai bunga mawar tersebut. Apabila sudah tertusuk duri, maka dia akan mencoba untuk berhati-hati agar kemudian tidak lagi tertusuk duri dari bunga mawar tersebut. Nah, ini contoh dari proses belajar melalui pengalaman, kemudian belajar sehingga terjadi perubahan tingkah laku. Hal ini juga dapat diterapkan pada hal-hal lain yang terjadi dalam kehidupan kita. Sesuai yang disampaikan oleh UNESCO bahwa belajar itu menyangkut beberapa pilar, yaitu learning to know, learning to do, learning to live together, dan learning to be. Sedangkan pembelajarannya dapat dilakukan melalui learning team, learning classroom, learning school, dan learning community. Nah, ini merupakan paradigma belajar. Selanjutnya, kebermaknaan belajar. Pada kebermaknaan belajar ini, kita bisa mengetahui persentase yang diperoleh ketika belajar itu dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, ketika dengan membaca, maka kebermaknaan belajar akan diserap sebanyak 10%. Apabila dengan mendengar sebanyak 20%, kemudian melihat 30%, apabila dengan melihat dan mendengar itu 50%, apabila dengan mengatakan yaitu 70%. Apabila dilakukan dengan mengatakan dan melakukan, maka kebermaknaan belajar itu akan dicapai sebanyak 80%. Nah, tentu saja hal ini dapat menjadikan kita memperhatikan bagaimana cara kita mengajar, bagaimana metode kita mengajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan secara individu. Dari beberapa hal ini tadi, seberapa banyak yang kita dapatkan, seberapa banyak kebermaknaan belajar kita. Tipe-tipe belajar, ada beberapa tipe belajar. Di antaranya belajar isyarat, belajar stimulus respon, belajar rangkaian, belajar verbal, asosiasi verbal, belajar diskriminasi, belajar konsep, belajar aturan, dan belajar pemecahan masalah.
Untuk penjelasan detailnya, mungkin Anda bisa belajar sendiri tentang bagaimana belajar yang termasuk dalam tipe-tipe belajar ini. Selanjutnya, setelah belajar, kita akan mempelajari tentang pengajaran. Kalau tadi belajar bersifat individu, maka pengajaran ini beda lagi. Pengajaran lebih terkesan sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu mengajar saja, sehingga tidak menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Jadi pengajaran lebih ke memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada peserta didik, tetapi tidak ada interaksi. Prinsip-prinsip mengajar. Yang pertama, mengajar harus berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki siswa. Pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan harus bersifat praktis. Mengajar harus memperhatikan perbedaan individual setiap siswa atau karakteristik setiap siswa. Kemudian kesiapan dalam belajar menjadi landasan dalam mengajar. Tujuan pengajaran juga harus diketahui siswa. Kemudian mengajar harus mengikuti prinsip psikologis tentang belajar, yaitu dari sederhana ke kompleks, dari konkret ke abstrak, dari umum ke kompleks, dari fakta ke abstrak, dan sering menggunakan reinforcement. Selanjutnya, tadi setelah kita mempelajari belajar, pengajaran, kemudian selanjutnya adalah definisi pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa, seperti yang disampaikan oleh Inyoman Sudana Degeng. Pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa, bukan pada apa yang dipelajari siswa. Sehingga apabila kita tarik benang merah dengan pengajaran, apabila pengajaran itu hanya satu pihak saja, yaitu memberikan informasi, apabila pembelajaran itu terjadi interaksi. Jadi apabila kita tarik benang merah dari belajar itu individu, yang dilakukan oleh individu dan bisa dilakukan di mana saja. Apabila pengajaran itu dilakukan oleh satu pihak untuk memberikan sesuatu kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran ada interaksi antara kedua belah pihak. Selanjutnya kita perhatikan. Di sini juga dijelaskan bahwa pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri sendiri siswa. Nah, penyediaan sistem ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Mengapa perlu pembelajaran? Mari kita perhatikan. Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu. Nah, mungkin Anda bisa mencontohkan apabila siswa atau anak TK akan sekolah di sekolah dasar. Ketika anak akan sekolah di sekolah dasar, tentu bukan berdasarkan inisiatif sendiri. Tidak semua anak TK bisa memahami bahwa setelah TK dia harus ke SD. Jadi bukan berdasar inisiatif sendiri, tetapi tentu saja karena dorongan orang tua. Mungkin Anda bisa flashback ketika Anda TK. Apakah ketika Anda TK berinisiatif untuk masuk sekolah dasar? Apabila Anda sudah SMA, tentu ada inisiatif untuk melanjutkan ke bangku kuliah, tetapi tidak demikian dengan anak TK. Atau contoh-contoh lain yang menunjukkan bahwa peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif diri individu. Selanjutnya, individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Contohnya saja apabila pendidikan di
Indonesia ini atau pendidikan yang terjadi saat ini tidak ada bantuan guru, instruktur, atau tentor. Misalnya semuanya berbasis internet, apa yang akan terjadi tanpa ada pendampingan? Nah, tentu saja pendampingan, pembimbingan, kemudian pendidikan itu diperlukan walaupun di kondisi yang sudah maju seperti saat ini, sehingga setiap individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang ketiga, perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Nah, bisa dibayangkan apabila pembelajaran tidak ada lingkungan yang kondusif. Jadi pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, tidak ada sekolah, tidak ada institusi. Apa yang akan terjadi? Dengan demikian, diperlukan adanya pembelajaran, yaitu perlu juga lingkungan yang kondusif. Tahap pembelajaran yaitu ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, tahapan-tahapan ini nanti bisa Anda dapatkan di mata kuliah yang lain atau di materi yang lain. Jadi masing-masing ini mempunyai bahasan yang mendetil sendiri-sendiri yang perlu Anda ketahui. Prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip pembelajaran ini bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang. Yang keempat, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai. Sedangkan kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam. Kemudian yang keenam, belajar melalui berbuat atau learning to do. Nah, ini prinsip-prinsip pembelajaran yang kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Depdiknas. Demikian tadi penjelasan tentang konsep belajar, pengajaran, dan pembelajaran. Nah, silakan Anda pahami bahwa masing-masing ini mempunyai makna sendiri-sendiri yang tentu saja sangat perlu kita ketahui. Terima kasih, sampai ketemu di materi berikutnya.